8561043 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Batam. Di video ini saya akan memberikan contoh untuk simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Tahukah kamu, dari sekian banyak bakteri, salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Halo guys, kalau ini namanya benalu dan juga pohon kelapa. Di sini terjadi simbiosis parasitisme karena benalu merugikan pohon kelapa. Dia dapat merusak buah kelapa yang segar dengan batang kelapa yang baik. Itu sangat tidak menguntungkan untuk pohon kelapa, dan benalu ini juga mendapatkan banyak keuntungan, sedangkan pohon kelapa tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan disitulah terjadi posisi simbiosis parasitisme. Halo guys, ini namanya daun sirih merah, dan itu yang ada di atas biasa disebut dengan jenggot musa. Ini jenggot musa menyangkut di pohon sirih merah, jadi dapat dikatakan ini namanya simbiosis komensalisme karena sirih merah itu tidak merasa dirugikan oleh tanaman jenggot musa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aflina Aulia, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8561033. Di sini saya ingin mempraktikkan uji coba kandungan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dengan ini saya menggunakan bahan seperti betadin, cuka, ember yang sudah diisi air panas, dan juga minyak goreng. Pertama, saya ingin menguji coba karbohidrat dengan sedikit nasi yang kita ambil, tempelkan di kertas. Lalu kita juga mengambil mentega dan meletakkannya di kertas yang berbeda. Setelah itu kita akan mencoba meneteskan betadin beberapa tetes saja ke atas nasi, dan juga margarin. Lalu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu
Kita tunggu beberapa saat untuk melihat hasil observasinya. Nah, kemudian kita lihat setelah beberapa menit hasil observasi kita bahwa nasi berubah menjadi warna biru kehitaman dan margarin tidak berubah sedikit pun. Yang ini mengartikan bahwa nasi mengandung karbohidrat sedangkan margarin tidak mengandung karbohidrat. Untuk uji coba protein, saya menggunakan susu full cream dan juga minyak goreng, dan saya juga sudah menyiapkan ember yang diisi air panas. Langkah kedua, kita meletakkan susu full cream dan minyak goreng diisi air panas, kemudian kita menunggu beberapa menit kemudian. Nah, kemudian saya juga menggunakan cuka, kita tetes ke dalam susu dan juga minyak goreng. Setelah itu kita menunggu beberapa menit kemudian dan akan melihat hasil observasinya. Oke, setelah beberapa menit kemudian kita lihat hasil observasinya bahwa susu terjadi banyak gumpalan dan minyak goreng yang tidak terjadi gumpalan sama sekali, yang menandakan bahwa susu full cream ini mengandung banyak protein. Di sini saya menguji coba makanan atau minuman yang mengandung lemak dengan menggunakan bahan seperti tadi, seperti susu full cream dan juga sedikit margarin. Kemudian menggunakan kertas HVS. Langkah pertama yang saya coba yaitu dengan meletakkan atau mengoleskan sedikit margarin ke dalam kertas HVS. Dan yang selanjutnya saya mencoba untuk meletakkan sedikit demi sedikit susu full cream ke atas kertas HVS yang telah saya siapkan. Setelah itu saya menunggu hasil observasi dengan apa yang terjadi perubahan pada kertas HVS yang diletakkan oleh margarin dan juga susu full cream yang mengandung. Setelah itu beberapa menit kemudian kita sudah bisa melihat dari kertas HVS. Di sini kertas HVS yang saya letakkan dengan susu full cream itu hasilnya tidak terlalu transparan. Setelah itu beberapa saat kemudian dari hasil observasi yang saya tunggu, saya meletakkan susu full cream ke atas HVS ini yang hasilnya itu sangat transparan, sedangkan margarin yang saya letakkan di atas kertas HVS ini tidak terlalu transparan. Alhasil di sini bisa kita lihat bahwa susu full cream ini tidak mengandung lemak, sedangkan margarin ini yang mengandung banyak lemak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrina Aulia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa jenis dan contoh dari gerak, gelombang, dan juga kalor. Di sini saya akan menguji coba pertama yaitu dengan mobil mainan, penggaris yang telah saya siapkan, dan stopwatch untuk menghitung kecepatan dan jarak dari hasil dorongan yang akan saya lakukan. Di sini dapat terlihat kalau kita akan menghitung dengan cara gerak lurus beraturan. Oke teman-teman, mari kita coba. Di sini terlihat hasil yang keluar yaitu
39 mili detik dapat menghasilkan jarak 21 cm. Nah, oke teman-teman, untuk praktik yang kedua yaitu saya akan mempraktikkan gerak lurus berubah beraturan dengan menggunakan alat yang sama, yaitu penggaris, mobil mainan, dan tambahannya kardus dan penopang kardus agar kardus ini berbentuk seperti jalan turunan. Dan tetap yang tidak bisa dilupakan yaitu stopwatch untuk membandingkan jarak dan waktu antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Oke, di sini teman-teman, mari kita coba. Oke, mari kita langsung coba dengan stopwatch. Oke, 1, 2, 3. Di sini kita lihat dengan waktu yang sama yaitu 39 mili detik dengan bantuan dan gerak lurus berubah beraturan, kita dapat menghasilkan gerakan yang dapat melebihi dari 30 cm. Di sini kita bisa melihat itulah perbedaan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, saya akan mempraktikkan jenis dari salah satu contoh gelombang. Sebenarnya gelombang ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Lalu saya mempraktikkan gelombang berjalan dengan alat, koin, kemudian baskom yang telah terisi dengan air. Di sini caranya cukup mudah. Kita cukup melepaskan koin dari ketinggian yang tidak terlalu jauh, dan kita lihat dari gelombang airnya. Di sini saya bisa mengatakan kenapa ini dinamakan gelombang berjalan. Itu karena gelombang dihasilkan dari satu tempat melambat ke tempat yang lainnya. Itulah bedanya dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan contoh dari materi kalor. Kalor itu dapat diartikan secara mudah yaitu suatu perubahan atau perpindahan suatu zat ke zat yang lainnya. Di sini saya menggunakan es batu yang telah diserut. Kita akan melihat beberapa waktu kemudian perubahan dari wujud es batu, yaitu akan berubah ke zat yang bisa diartikan yaitu mencair, yaitu dengan keras menuju air. Kita tunggu beberapa waktu kemudian. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan zat dari yang keras menuju cair. Inilah disebut mencair. Setelah beberapa waktu saya melihat perubahan dari es batu dan saya diamkan beberapa saat. Inilah hasilnya. Sekian, terima kasih. Dan bahan yang saya gunakan yaitu ada lilin, kemudian satu buah korek api, ada sendok sayur, dan yang terakhir ada layar. Lensa cembung dan cermin cekung memiliki sifat-sifat yang unik, yaitu dapat memfokuskan cahaya pada titik fokus. Jika fokus lensa cembung dan cermin cekung dapat ditentukan dengan mengukur antara lensa atau cermin dan layar. Itu pendapat menurut Gen. Dari praktikum yang saya lakukan menunjukkan hasil pengamatan dari percobaan penggunaan sendok sayur sebagai benda optik pada bagian cembung, yaitu luar sendok. Bayangan yang dihasilkan adalah kecil, tegak, dan maya yang merupakan sifat dari lensa cembung.
Pada bagian cekung, yaitu dalam sendok, bagian yang dihasilkan adalah lebih kecil, terbalik, dan nyata, yang mirip dengan sifat cermin cekung. Jadi, cahaya dapat dibiaskan oleh lensa cembung dan dapat dipantulkan oleh cermin cekung. Pada bagian cekung, yaitu dalam sendok, bagian yang dihasilkan adalah lebih kecil, terbalik, dan nyata, yang mirip dengan sifat cermin cekung. Jadi, cahaya dapat dibiaskan oleh lensa cembung dan dapat dipantulkan oleh cermin cekung. Kedua interaksi tersebut menghasilkan bayangan dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk permukaan benda sangat mempengaruhi sifat benda. Percobaan ini menunjukkan bahwa sifat optik suatu benda dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk permukaannya. Lalu, mengapa pada percobaan cermin cekung bayangan dapat berubah dan terbalik menjadi tegak? Itu karena ketika benda berada lebih dekat dari titik fokus, cermin cekung akan menghasilkan bayangan maya dan tegak. Kemudian, bayangan itu terlihat seperti diperbesar. Tetapi, ketika benda berada lebih jauh dari fokus, bayangan menjadi nyata dan terbalik. Dari praktikum yang saya lakukan, mendapatkan kesimpulan bahwasanya lensa cekung dan cembung memiliki sifat yang berbeda dalam membentuk bayangan. Lensa cembung membentuk bayangan tegak dan diperkecil, sementara cekung membentuk bayangan terbalik dan diperkecil. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama, plastik bening, cermin, pensil, senter, dan 3 buah kertas yang telah dilubangi, lilin, gelas bening, dan gelas gelap. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya dapat merambat ke segala arah bila medium cahaya yang dilaluinya yaitu homogen, maka cahaya dapat merambat lurus. Untuk pertama yaitu kita susun 3 buah kertas yang telah dilubangi sejajar dengan lilin di belakangnya. Kemudian kita lihat bagaimana sumber cahaya di paling depan dari kertas yang telah kita susun. Sebelumnya, nyalakan dahulu sumber cahaya berupa lilin. Nah, ini adalah pembuktian bahwa cahaya dapat merambat lurus, di mana kita bisa melihat sumber cahaya dari lubang yang telah sejajar dengan sumber cahaya. Selanjutnya, kita akan coba menggeser salah satu kertas untuk membuktikan bahwa cahaya tidak dapat merambat lurus apabila ada benda yang menghalangi. Oke, kita coba. Dari 3 kertas yang telah kita susun secara sejajar, hal ini bahwa dapat membuktikan cahaya merambat lurus pada benda-benda yang sejajar. Oke, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cara membuktikannya yaitu kita nyalakan sumber cahaya berupa senter, lalu kita taruh plastik bening ini di atas sumber cahaya. Nah, seperti ini kita dapat lihat bahwa cahaya tetap menembus benda karena benda ini bening, yaitu berupa plastik bening. Nah, seperti ini jadinya. Cahaya tetap dapat terlihat meskipun sudah dilalui oleh plastik bening. Selanjutnya, kita arahkan sumber cahaya
kepada gelas bening seperti ini. Nah, dapat melihat sumber cahaya di balik gelas bening tersebut. Nah, seperti ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Sekarang kita arahkan sumber cahaya kepada gelas yang gelap. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Nah, dapat terbukti bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang gelap karena cahaya dipantulkan lagi oleh benda gelap, tetapi tidak diteruskan. Cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Berikut adalah pembuktiannya. Kita nyalakan sumber cahaya, kemudian kita arahkan cahaya kepada cermin. Nah, seperti ini. Kita arahkan sumber cahaya kepada cermin seperti ini. Cahaya ini dapat terlihat di sisi lain, yaitu di pojok sana, karena cahaya ini dapat dipantulkan. Seharusnya apabila cahaya tidak dapat dipantulkan, cahaya tetap ada di sini karena dia tidak dipantulkan. Selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Caranya yaitu kita isi gelas bening, masukkan air bening, kemudian kita taruh pensil. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pensil terlihat akan patah, di mana ini merupakan sifat cahaya dapat dibiaskan. Sangat jelas terlihat patah bahwa pensil ini, padahal jika kita tarik tidak patah. Tapi kita tahu bahwa pada bening pensil terlihat patah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafina Aulia. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 856104033. Di sini saya akan menjelaskan teori dan cara pengerjaan tentang kelistrikan dan juga magnet. Percobaan pertama yaitu membentuk medan magnet. Dengan tujuan praktikum ini yaitu menunjukkan bentuk medan magnet pada sebuah magnet batang dengan serbuk besi. Alat dan bahan yang pertama, karton putih 1 lembar, magnet batang dan serbuk besi. Siapkan magnet batang, kemudian timpa magnet tersebut dengan karton putih. Setelah itu, taburkan serbuk besi ke atas karton putih, dan setelah ditaburkan, ketuk-ketuk secara perlahan. Kemudian, amati pola apa yang terbentuk pada serbuk besi tersebut. Pada tujuan percobaan kedua adalah mengamati gejala medan magnet. Adapun tujuan praktikumnya adalah untuk menjelaskan pengaruh arus listrik terhadap medan magnet. Alat dan bahannya, yang pertama adalah kabel secukupnya, yang kedua baterai 1,5 volt, yang ketiga bola lampu, yang keempat kompas, dan yang terakhir adalah kumparan tipis. Adapun langkah-langkahnya, pertama susunlah alat-alat yang akan digunakan dengan keadaan saklar es terbuka. Kemudian letakkan penghantar pada posisi yang sejajar, lalu alirkan arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar es. Kemudian buka saklar es, balik polaritas baterai, kemudian alirkan kembali arus listrik melalui penghantar dengan menutup saklar. Nah, kemudian lakukan kembali langkah 1, 2, dan 3. Setelah melakukan kembali langkah 1, 2, dan 3, maka uji coba yang kami lakukan telah berhasil. Pada percobaan ketiga adalah mengamati sifat-sifat magnet. Tujuan praktikumnya adalah untuk mengetahui benda apa saja yang bersifat magnet dan benda apa saja yang tidak bersifat magnet. Alat dan bahannya adalah magnet, statis, benang, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita menyiapkan 10 bahan yang dapat ditarik oleh magnet dan juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian kita menyediakan 1 buah batang magnet dan kemudian kita mencoba ke satu persatu bahan dan melihat manakah bahan yang mengandung magnet
dan mana yang tidak. Nah, dari video kali ini dapat kita ketahui bahwa yang dapat ditaruh oleh magnet yang pertama adalah paperclip, jarum pentul, jarum jahit, dan juga koin. Sedangkan plastik, kertas, isolasi, bola pingpong, dan juga benang adalah benda yang tidak dapat ditaruh oleh magnet. Selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu cara membuat magnet. Adapun tujuan praktikumnya adalah dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan juga magnet induksi. Alat dan bahannya adalah yang pertama klip kertas, kedua magnet batang, dan yang ketiga kabel kecil berukuran 1 meter, yang keempat baterai 1,5 volt, kemudian paku besi, dan yang terakhir isolasi. Langkah yang pertama adalah siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet. Lalu dekatkan ujung paku tersebut kepada klip kertas. Dapat kita lihat bahwa paku dan juga klip kertas tersebut tidak saling tarik-menarik. Kemudian gesekkan paku besi pada magnet batang dalam satu arah saja secara berulang-ulang selama 10 detik lamanya. Setelah itu dekatkan batang paku besi yang telah digosok pada beberapa klip kertas dan dapat kita lihat bahwa paku tersebut tidak menarik klip kertas tersebut. Langkah kedua, membuat magnet adalah dengan cara elektromagnetik. Yang pertama, yaitu rakitlah dulu alat dan bahannya. Kemudian tutuplah saklar es. Lalu dekatkan sebuah paku yang lain pada paku yang dililiti kumparan. Nah, kemudian lakukanlah hal yang sama pada nomor 1 dan juga nomor 2, tetapi dengan cara mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan hal yang sama pada nomor 3 dan kemudian kita amati apa yang akan terjadi pada klip kertas yang akan kita dekatkan oleh kumparan tersebut. Dan kita dapat melihat bahwa uji coba kali ini berhasil karena klip kertas dapat ditarik oleh paku yang dililitkan oleh kumparan. Dan cara yang ketiga adalah membuat magnet adalah dengan cara induksi. Yang pertama yaitu peganglah sebuah magnet batang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub yang lain menjadi pusat bumi. Kemudian dekatkan sebuah klip tepat di ujung salah satu kutub magnet batang. Kemudian kita dekatkan lagi sebuah klip kedua tepat di ujung klip yang pertama. Nah, dapat kita lihat bahwa kedua klip dapat ditarik oleh klip pertama yang didekatkan oleh magnet.